Bagaimana semuanya? Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya hari ini dalam keadaan. Setiap manusia pada hakikatnya mereka ingin mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, seperti kebutuhan manusia akan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun kenyataan yang terjadi, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Islam selalu memiliki solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk permasalahan sosial di masyarakat kita. Adapun solusi di dalam Islam untuk mengatasi permasalahan sosial yaitu melalui zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zakah yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Adapun zakat secara istilah berarti mengeluarkan sebagian harta yang tertentu yang telah mencapai nisab. Di dalam Islam ada dua macam zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah zakat fitrah. Adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu. Zakat fitrah dikeluarkan berdasarkan makanan pokok di suatu daerah tertentu. Bagi umat muslim yang ada di Indonesia, makanan pokok yang ada di Indonesia adalah beras, sehingga zakat yang dikeluarkan adalah berupa beras seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Adapun waktu membayar zakat fitrah yaitu dimulai 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup. Dan yang ketiga, masih hidup sampai akhir di bulan suci Ramadan. Jenis zakat yang kedua adalah zakat mal atau disebut dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab atau jumlah kepemilikan harta tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Zakat mal juga dikeluarkan untuk bertujuan membersihkan harta si pembayar zakat. Adapun syarat wajib zakat mal, yang pertama, pemilik harta adalah orang muslim. Yang kedua, pemilik harta adalah orang yang sudah berusia baligh. Yang ketiga, harta tersebut adalah jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai kurun waktu 1 tahun. Dan yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, tidak milik perserikatan maupun milik orang lain. Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah yang ke-6 ayat yang ke-60. Mari simak ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-60 berikut ini. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-60. Dari ayat yang kita sudah dengarkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa orang yang berhak menerima zakat atau mustahik yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak punya tenaga dan harta. Yang kedua adalah miskin, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil, yaitu lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang membutuhkan. Yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, budak atau hamba sahaya. Yang keenam, gharimin, orang yang berhutang. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Adapun hikmah membayar zakat, yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa si pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, serta rakus. Yang kedua, zakat dapat membantu orang yang sedang kesulitan dari sisi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial, peduli terhadap sesama. Dan yang keempat, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengambilnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.